Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Kita sudah tahu semuanya bagaimana Rasulullah dalam berdakwah, yaitu yang kita baca di beberapa tulisan-tulisan, kitab-kitab. Rasulullah berdakwah 10 tahun, sekitar 10 tahun. Itu dalam keadaan rahasia, sirron, dakwah dengan cara sirron. Sekitar 9 atau 10 tahun baru Rasulullah merubah sistem dakwahnya, yaitu dengan cara jahron. 9-10 tahun, malah sampai 13 tahun Rasulullah belum kelihatan hasil dari dakwahnya. 10 tahun tidak sampai 150 orang. Coba bayangkan. Tapi karena akhlak Rasulullah yang demikian hebat, demikian luar biasa, akhirnya Rasulullah pada akhirnya dia berhasil dengan gemilang. Rasulullah berdakwah hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Hanya 23 tahun sudah berhasil dengan gemilang. Gimana akhlak Rasulullah? Nah, bisa kita baca di surat Al-Qalam. Allah menyampaikan bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Dan sungguh kamu Muhammad ala khuluqin azimin, la'ala khuluqin azimin, sungguh memiliki akhlak yang azim. Akhlak itu ada 3 tingkatan. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu sering kita sebut dengan budi pekerti, atau sering kita sebut dengan moral atau etika. Mirip tapi beda. Kalau akhlak itu perilaku yang benar-benar mengharapkan ridha Allah, didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak Islam itu ada 3 tingkatan. Pertama yang disebut dengan al-akhlak al-hasanah. Akhlak yang hasanah. Bagaimana akhlak hasanah itu? Yaitu orang berbuat baik kepada orang lain karena dia sudah diperlakukan baik dengan orang itu. Seorang A berbuat baik kepada B. Perbuatan baiknya A ini karena telah diberi hadiah dari B misalnya. Itu akhlak yang hasanah. Masih bagus. Berbuat baik karena dia diperbaiki oleh orang lain. Kemudian yang tingkatan kedua, ada yang disebut dengan al-akhlak al-karimah. Akhlak yang mulia. Gimana akhlak yang mulia, akhlak yang karimah itu? Berbuat baik kepada orang lain bukan karena apa-apa ya, karena memang dia berbuat baik ingin kepada mengharapkan ridho Allah. Tidak karena ada orang lain berbuat baik kepada dia. Secara umum dia ingin berbuat baik. Itu al-akhlak al-karimah. Yang tahap ketiga, tingkatan ketiga, ada al-akhlak al-azimah. Nah, ini akhlaknya Rasulullah, yaitu perilaku baik, perbuatan baik disampaikan, dilakukan kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Itu al-akhlak al-azimah, akhlak yang agung.
Nah inilah yang dimiliki Rasulullah. Dia mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Mereka itu jahat kepada dia, tapi dia masih berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Itu orang memiliki al-akhlak al-azimah. Dia bisa melakukan ahsin ilaman asa'a ilaika. Jadi al-ihsan, perbuatan baik itu yang betul-betul baik itu tidak hanya antuhsina liman ahsana ilaika. Engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi yang sebenarnya perbuatan baik itu adalah antuhsina liman asa'a ilaika. Kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah inilah Rasulullah SAW yang dilakukan. Maka Rasulullah SAW kita baca di mana-mana ya ini bagaimana dia mulai dakwah jahron, mulai dakwah dengan terang-terangan, ya, dicela oleh pamannya sendiri. Berangkat ke Taif, di Taif malah dilempari batu. Ini kalau tidak punya akhlak yang agung, tentu akan dibalas dengan perbuatan yang malah ketika di Taif, begitu Rasulullah dilempari batu, Rasul terpaksa keluar dari Taif. Kemudian dia berpikir, gimana kaumnya semacam ini? Didatangi oleh Jibril, mau ditawari, bagaimana seandainya orang Taif itu akan kita panggilkan malaikat yang jaga gunung untuk dilempar kepada orang-orang Taif. Rasulullah tidak punya perasaan atau hati yang jengkel atau gimana. Malah didoakan oleh Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkan kaumku. Taif itu, mereka itu tidak ngerti. Sudah dilempari batu, kok malah didoakan. Nah, ini akhlak azim. Wa innaka la ala khuluqin azimin. Oleh karena itu maka keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah itu adalah karena ini. Wa innaka la ala khuluqin azimin. Oleh karena itu maka sifat yang Rasulullah bisa dirasakan oleh para sahabat. Maka kita baca di ayat surat apa itu Ali Imran, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min khaulik. Jadi karena rahmatnya Allah, belas kasih Allah, kamu bisa berbuat apa? Kasih sayang kepada mereka. Meskipun dijahati, tetap kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidul qalb. Seandainya kamu punya hati yang kasar, yang keras hati, lan faddu min khaulik. Mereka akan lari dari lingkunganmu. Maka sangat berbeda dengan dakwahnya para nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh misalnya, itu sebagai contoh nabi yang gagal. Sehingga dia kelihatannya lebih suka kalau kaumnya diazab. Kalau Rasulullah SAW berbeda dengan itu. Oleh karena itu maka marilah kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang terpelajar, sebagai seorang Muslim yang baiklah. Rasulullah sendiri adalah diutus, itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak kita ini semuanya ini. Umat mukmin, umat muslim ini. Liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sempurna itu adalah ini, akhlak azimah ini. Yaitu kita mampu untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Para santri yang berbahagia, inilah sekelumit
akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Tentunya kalau kita baca di sirahnya banyak sekali sifat-sifat Rasulullah yang kemudian menjadikan berhasil dalam berdakwah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.